Sementara itu, pemirsa, dalam diskusi seni tradisi lisan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang kebudayaan, membahas mengenai beberapa seni tradisi Banjar yang cukup menarik perhatian. Salah satunya yakni sastra lisan Mbak Andi-Andi yang kini sudah jarang terlihat ditampilkan atau mendekati kepunahan. Mbak Andi-Andi merupakan hiburan orang zaman dahulu, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang dilakukan saat prosesi panen padi dengan bersyair menyesuaikan dengan irama, diiringi alat musik berbahan bambu yang dihentakkan atau dipukul. Mbak Andi-Andi biasanya dilakukan 1 sampai beberapa orang yang sudah berusia remaja, dewasa hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, menyampaikan syair yang mengandung pantun, nasihat, kepahlawanan, hingga cerita rakyat. Sebagai bagian tradisi leluhur yang perlu mendapat perhatian, dalam upaya pelestarian, kini keberadaan Mbak Andi-Andi untuk di wilayah perkotaan maupun pedesaan sudah sangat jarang, bahkan tidak pernah terlihat lagi untuk ditampilkan dalam sebuah pertunjukan seni. Untuk itu, dalam paparannya pada diskusi seni tradisi lisan yang digelar Disdikbud Kalimantan Selatan melalui bidang kebudayaan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP ULM Hairiyadi menjelaskan perlu langkah pendokumentasian terhadap sastra lisan Mbak Andi-Andi ini, terutama cerita yang dimainkan, karena saat ini belum ada bentuk kearsipan yang baik terhadap kesenian ini. Selain itu, upaya pelestarian sastra lisan Mbak Andi-Andi juga terkendala dari segi jarak dan waktu, karena masyarakat yang masih memainkannya berada di kawasan pegunungan, seperti di daerah Peramasan hingga di kawasan Pegunungan Beratus. Apalagi bahasa yang digunakan dalam Mbak Andi-Andi sejatinya menggunakan bahasa daerah yang dikenal dengan istilah bahasa bukit, sehingga hanya beberapa kalangan saja yang bisa mengerti ataupun menerjemahkannya ke dalam bahasa Banjar maupun bahasa Indonesia. Jadi itu usaha kita bersama untuk bisa melakukan penggalian kembali Andi-Andi ini. Katakanlah revitalisasi lah gitu, revitalisasi Andi-Andi. Yang ada masih tersisa di gunung ini. Nah kalau yang di Banua ini sudah, saya bisa mengatakan punah sudah ini. Punah. Tetapi kalau kita lakukan penelitian, pelan-pelan insya Allah bisa. Walaupun kita tidak menemukan maestronya. Tapi jejaknya masih bisa kita teliti, jejaknya. Nah dari jejak inilah nanti kita bisa kembangkan orang-orang yang melakukan Andi-Andi itu sendiri. Jadi dari awalnya ini sama dengan yang di gunung tadi, kita harus lakukan dulu pelacakan tentang cerita Andi-Andi ini. Ceritanya kalau yang di Banua ini bahasanya bahasa Banjar, tidak masalah. Artinya hanya penerjemahan dari bahasa Banjar ke dalam bahasa Indonesia. Yang di gunung itu 3 kali kita. Bahasa Bukit dulu ke bahasa Banjar. Bahasa Banjar langsung ke bahasa Indonesia. Keberadaan seni sastra lisan Mbak Andi-Andi dulu pernah ditampilkan pada kegiatan pertunjukan kesenian bertajuk Pengembangan Ruang Kreatif oleh UPTD Taman Budaya Kalsel di tahun 2014 lalu. Namun seiring waktu, keberadaannya perlahan menghilang di tengah arus globalisasi saat ini. Erwin Yudanuari, Banjar TV.